Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai solusi persamaan diferensial atau cara menyelesaikan persamaan diferensial. Di mana untuk cara menyelesaikan persamaan diferensial secara umum terlebih dahulu ya, itu saya akan nanti beri contohnya. Saya bacakan dulu untuk definisinya, yaitu solusi dari persamaan diferensial adalah suatu fungsi dari variabel bebas, misalnya y sama dengan gx yang memenuhi persamaan diferensial itu. Jadi untuk memastikan bahwa y gx ini merupakan solusi persamaan diferensial yang diberikan, maka kita substitusikan y sama dengan gx ke dalam persamaan yang diberikan gitu. Jadi misalnya contohnya, tunjukkan bahwa y 5e dikurangi 2x merupakan solusi persamaan diferensial dari dy per dx ditambah 5x sama dengan 0. Jadi solusinya adalah langkah yang pertama, yaitu kita harus menunjukkan bahwa YGX ini memenuhi persamaan diferensial yang diberikan. Untuk YGX-nya adalah berupa ini ya, sehingga dia itu ini merupakan 5e pangkat min 2x. Jadi bukan 5e dikurangi 2x, jadi 5e pangkat min 2x. Hingga y gx-nya ini sama dengan 5e pangkat min 2x, maka jika kita turunkan terhadap dy terhadap dx, maka dia akan menemukan min 10e pangkat min 2x, begitu ya. Min 2, turunannya dari pangkat 2x adalah min 2 dikalikan dengan 5, min 10. Pangkatnya tetap karena dia eksponen, jadi min 10e pangkat min 2x. Begitu ya turunannya, saya ulangi cuma sedikit. Persamaan diferensial yang diberikan adalah ini 2 ya, bukan 5 ya. dy per dx ditambah 2x sama dengan 0. Kenapa buku saya tidak fotokopi atau tidak saya berikan kepada kalian? Karena kebanyakan salah ketik. Jadi daripada kalian bingung, jadi saya simpan saja. Ini kebanyakan salah ketik memang untuk yang kemarin, makanya saya jelaskan satu-satu. Jadi persamaan diferensial yang diberikan adalah dy per dx ditambah 2x sama dengan 0. Sehingga caranya adalah mensubstitusikan nilai y beserta turunannya. Tadi nilai y-nya adalah yang ini, yang turunannya adalah ini. Jadi kalau misalnya kita mau mensubstitusikan ke persamaan yang ini, dy per dx berarti ini adalah dy per dx-nya dari ygx adalah ini kan, berarti tinggal dimasukkan. Jadi dia dy dx-nya adalah min 10e pangkat min 2x ditambah ini apa? 2x. X-nya adalah ini ya. Ya kan? Jadi x-nya diganti dengan 5e pangkat min 2x. Kita operasikan apakah sama dengan 0. Jadi dia 2 kali 5 10 min 10. Ini e-nya pangkatnya sama, yang ini e-nya pangkat sama, sehingga bisa dioperasikan. Min 10e pangkat min 2x ditambah 10e pangkat min 2x apakah sama dengan 0? Sama dengan 0. Sehingga terbukti bahwa y sama dengan 5e pangkat min 2x merupakan solusi dari persamaan diferensial dy per dx ditambah 2x sama dengan 0. Begitu ya mencari solusinya. Begitu pula untuk contoh yang kedua, saya berikan contoh untuk yang trigonometri. Jadi dia disuruh menunjukkan bahwa y sama dengan e pangkat min 2x a cos xb plus sin x ini merupakan solusi dari persamaan d kuadrat y per dx kuadrat ditambah 4 dy per dx ditambah 5y sama dengan 0. Jadi langkah pertama sama seperti contoh yang pertama tadi, bahwa kita harus menunjukkan YGX-nya. Ini merupakan YGX-nya itu adalah solusi yang diberikan dari persamaan ini. Langkah yang pertama kita harus, karena di sini turunannya 2 kali, maka YGX-nya ini harus diturunkan 2 kali untuk bisa mensubstitusikan ke persamaan yang diminta. Jadi untuk YGX-nya adalah y sama dengan e pangkat min 2x a cos x ditambah b sin x. Diturunkan 1 kali, dia menjadi ini ya. Saya tidak akan jelaskan lagi cara penurunannya karena ini SMA.
Oke, saya satu aja jelaskan yang untuk Y pangkat 1 berarti diturunkan 1 kali, sehingga di sini yang E dulu kita turunkan. Berarti kalau karena di sini E berarti adalah pangkatnya, turunan pertama dari pangkatnya. Jadi dia min 2 E pangkat min 2 dikalikan dengan eksponen dan pangkatnya itu sendiri karena dia eksponensial. Ditulis ini juga A cos X plus B sin X. Terus yang kedua kita menurunkan yang ini. Yang ini jangan lupa ditulis lagi. Jadi E pangkat min 2X. Yang untuk B saya langsung pindah ruas karena sama saja A cos X jika diturunkan dia menjadi min A sin X. Kalau B sin X kita turunkan menjadi plus B cos X. Jadi yang plusnya saya pindah di depan, yang minnya saya pindah ke belakang. Begitu pula untuk turunan kedua kalinya untuk persamaan yang ini. Jadi diselesaikan satu-satu hingga mendapatkan turunannya yang sebagai berikut. Setelah itu kita substitusikan nilai Y yang dengan turunan-turunannya yang tadi. Ini D kuadrat Y per DX kuadrat, berarti dia mengambil turunan yang kedua. Berarti persamaan yang ini kita masukkan ke persamaan ini. Ini sudah ya saya tulis, ditambah 4dy per dx, berarti di sini adalah 4 dikalikan dy per dx, turunan pertamanya adalah yang ini, dimasukkanlah ke sini. Setelah itu ditambah 5y, berarti 5 dikalikan dengan yang ini, 5 dikalikan dengan yang ini, sehingga didapatkan adalah nilai akhirnya sebagai berikut. Jika dioperasikan ternyata dia menjadi 0. Maka terbukti bahwa Y sama dengan E pangkat min 2X dan sebagainya ini merupakan solusi dari persamaan yang ini. Ingat, kita itu menurunkannya disesuaikan dengan persamaan yang ini. Karena ini pangkatnya 2 berarti diturunkan 2 kali untuk YGX-nya. Karena yang tadi di sini adalah pangkatnya 1 berarti untuk YGX-nya diturunkan 1 kali. Begitu ya. Kalau di sini 3 ya sama saja, berarti yang YGX-nya diturunkan 3 kali. Begitu seterusnya. Mungkin di sini ada yang tidak dimengerti, bisa chat saya dan bagian mana yang tidak dimengerti. Untuk solusinya, jadi solusi persamaan diferensial itu ada 2 macam. Yang pertama kita sebut dengan solusi umum, yang kedua adalah solusi khusus. Solusi umum itu bagaimana? Solusi umum persamaan diferensial adalah solusi yang konstantanya sembarang, sebanyak orde yang dimiliki oleh persamaan itu. Jadi pengintegralannya itu disesuaikan dengan banyaknya ordenya. Jadi misalnya dy per dx sama dengan 25. Dia memiliki solusi umum y sama dengan 25x plus c. Kenapa? Karena di sini ordenya cuma 1 kali, berarti diintegralkan 1 kali. Untuk yang kedua, dy per dx ditambah 5y sama dengan 0, maka solusinya adalah y sama dengan ce pangkat min x. Jika saya jabarkan, oke, yang pertama dulu saya jabarkan. Berarti ini dy, ini ya, dy sama dengan 25 dx, begitu ya, jika dx-nya kita pindah ruas. Mohon maaf, karena saya menyebutnya pindah ruas, sebenarnya kan tidak boleh untuk pindah ruas, ya kan? Misalnya positif pindah ruas dia jadi negatif, negatif pindah ruas dia jadi positif. Sebenarnya bukan pindah ruas ya, tapi kalian sudah mengerti ya, karena itu dua sisinya dikalikan. Misalnya sama-sama untuk negatif ruas kiri dipindah ke ruas kanan, sebenarnya itu dikalikan negatif sehingga posisinya menjadi positif gitu ya. Jadi karena itu terlalu panjang penjelasannya, saya singkat pindah ruas, tidak apa-apa ya. Untuk kedua-duanya saya lanjutkan ke sini. Untuk dua-duanya saya integralkan kedua sisinya, sehingga untuk integral dari dy dia sama dengan y sama dengan integral dari 25 dx, maka dia menjadi 25x plus konstanta. Saya hanya mengingatkan saja. Ini merupakan solusi umumnya. Untuk yang kedua, jadi dy per dx plus 5y sama dengan 0. Solusi umumnya adalah y sama dengan ce pangkat min 5x. Saya jabarkan lagi. Misalnya di sini adalah dy sama dengan pindah ruas, saya sebut pindah ruas, min 5y dx, begitu ya. Saya integralkan kedua sisinya. Jika min 5y saya pindah ke sebelah kiri, boleh ya, sehingga ini integral dari dy per min 5y adalah ln 5y, jangan lupa negatifnya, ditambah konstanta sama dengan
X ditambah konstanta. Jika kita dikalikan ln semua atau boleh menghilangkan lennya, maka dia menjadi konstanta dikalikan pangkat min 5y ini, bukan 5x, 5y. Begitu pula seterusnya ya. Untuk untuk contoh yang ketiga, jadi D kuadrat Y per DX kuadrat dan seterusnya, maka dia solusi umumnya sehingga dijabarkan adalah sebagai berikut. Ingat ya, kalau kita pengintegralan, kalau kita menyederhanakan ln, sebenarnya semuanya sisi itu bisa kalikan ln sehingga menjadi eksponensial. Ini sebenarnya solusi umumnya adalah solusi yang sering kita jumpai di SMA kemarin. Untuk bagaimana kalau solusi khususnya, Bu? Jadi solusi khusus itu untuk pengertiannya terlebih dahulu ya. Di persamaan diferensial itu sama dengan solusi umum. Dia juga menggunakan konstanta sembarang yang telah diganti dengan angka real tertentu. Dia juga menggunakan konstanta sembarang, akan tetapi konstantanya diganti dengan bilangan real tertentu. Jadi solusi khusus itu diperoleh antara lain dengan syarat batas yang diberikan. Saya biasanya disimbolkan dengan Y0 ini. Jadi misalnya ya, tentukan solusi khusus dari persamaan dengan syarat berikut. Jadi dy per dx ditambah 5y itu sama dengan 0. Nah, solusi khususnya saya ganti angka variabelnya dengan y yang sama dengan 0 sama dengan 10. Nah, saya misalkan dulu ya ini. dy per dx gitu ya, tadi soalnya ditambah 5y sama dengan 0. Dia cari solusi umumnya terlebih dahulu. Ternyata solusi umumnya adalah memiliki ini, yx sama dengan ce pangkat min 5x. Karena yang diminta solusi khususnya adalah y0 sama dengan 10, maka nilai x-nya kita ganti dengan 0. y0 sama dengan ce pangkat min 5, ganti 0 x-nya, 0. Sehingga y0-nya dia bernilai berapa? 10. Masukkan ke sini, substitusikan 10 sama dengan c pangkat min 5 kali 0 kan 0. Pangkat 0 berarti kan 1, sehingga 10 sama dengan c kali 1 berarti c-nya adalah 10. Sehingga solusi khusus dari persamaan itu adalah yx, berarti c-nya kita ganti dengan 10, pangkat min x. Demikian ya. Demikian untuk penjelasan pertemuan kita pada hari ini, yaitu membahas mengenai persamaan atau solusi persamaan diferensial. Setelah itu kita bagi menjadi dua, yaitu solusi persamaan diferensial umum dan solusi persamaan diferensial khusus. Oleh karena itu, pada hari ini saya akan berikan tugas, kita cek di assignment nanti. Tugasnya mungkin hanya beberapa 5 atau 6 saja, nanti saya fotokan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.